Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Ethernet switching. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Ethernet menjelaskan fungsi layer 1 dan layer 2 dari model OSI dalam jaringan Ethernet. 2. Frame Ethernet menjelaskan bagaimana sublayer Ethernet terkait dengan field frame. 3. Alamat MAC Ethernet menjelaskan jenis-jenis alamat MAC Ethernet. 4. Tabel alamat MAC menjelaskan bagaimana switch membangun tabel alamat MAC dan meneruskan frame. Pada masa awal jaringan, setiap vendor menggunakan metode dan protokol jaringan miliknya sendiri. Jika membeli peralatan dari vendor yang berbeda, tidak ada jaminan peralatan tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain. Seiring berkembangnya jaringan, standar dikembangkan untuk mengatur bagaimana perangkat dari berbagai vendor bisa beroperasi bersama. Standar ini penting karena mempermudah desain, menyederhanakan pengembangan produk, mendorong persaingan, menyediakan interkoneksi yang konsisten, mempermudah pelatihan, menyediakan lebih banyak pilihan vendor bagi pelanggan. Meskipun tidak ada protokol standar resmi untuk jaringan area lokal atau LAN, Ethernet telah menjadi teknologi paling umum. Protokol Ethernet mengatur bagaimana data diformat dan ditransmisikan di jaringan kabel, beroperasi di lapisan 1 dan lapisan 2 model OSI. Ethernet telah menjadi standar de facto dalam jaringan kabel. Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEE mengelola standar jaringan, termasuk Ethernet dan jaringan nirkabel. Komite IEE bertanggung jawab menyetujui dan memelihara standar untuk koneksi, media, dan protokol komunikasi. Standar Ethernet berada di bawah Komite 8023. Sejak Ethernet diciptakan pada 1973, standar ini terus berkembang untuk mendukung versi yang lebih cepat dan fleksibel. Misalnya, standar 8023-100 base T merujuk pada Ethernet 100 megabit dengan kabel twisted pair. Notasi ini berarti, 100 adalah kecepatan dalam Mbps. Base berarti transmisi baseband. T menunjukkan jenis kabel, dalam hal ini twisted pair. Versi awal Ethernet memiliki kecepatan 10 Mbps. Sementara versi terbaru dapat mencapai 10 gigabit per detik atau lebih, menunjukkan peningkatan kecepatan yang sangat signifikan. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini, selain LAN nirkabel atau WLAN. Ethernet beroperasi di lapisan data link dan fisik, mendukung berbagai kecepatan data, mulai dari 10 Mbps hingga 100 Gbps. Standar Ethernet mendefinisikan protokol di lapisan 2 dan teknologi di lapisan 1. Protokol IEEE 802, termasuk Ethernet, menggunakan dua sublapisan di lapisan data link. 1. Sublapisan LLC atau Logical Link Control, berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah, memungkinkan beberapa protokol lapisan 3, seperti IPv4 dan IPv6, untuk menggunakan antarmuka jaringan yang sama. 2. Sublapisan MAC atau Media Access Control, bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan kontrol akses media, menyediakan pengelamatan di lapisan data link, dan berintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Sublapisan MAC bertugas untuk enkapsulasi data dan akses media, yang mencakup frame Ethernet, struktur internal dari frame Ethernet. Pengelamatan Ethernet, termasuk alamat MAC sumber dan tujuan untuk mengirim frame Ethernet dari satu NIC ke NIC lain di LAN yang sama. Deteksi kesalahan Ethernet, menggunakan frame check sequence atau FCS untuk mendeteksi kesalahan. Sublayer MAC IEEE 8023 mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat optik. Ethernet LAN saat ini menggunakan switch yang beroperasi dalam full duplex. Komunikasi full duplex dengan switch Ethernet tidak memerlukan kontrol akses melalui Carrier Sense Multiple Access Collision Detection atau CSMA-CD. Ukuran minimum frame Ethernet adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari field alamat MAC tujuan hingga field frame check sequence atau FCS. Field preamble tidak termasuk saat menggambarkan ukuran frame. Frame yang kurang dari 64 byte dianggap sebagai collision fragment atau run frame dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Frame dengan lebih dari 1500 byte data dianggap sebagai jumbo, atau baby giant frames. Jika ukuran frame yang dikirimkan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Frame yang dibuang kemungkinan besar adalah hasil dari tabrakan atau sinyal yang tidak diinginkan dan dianggap tidak valid. Frame jumbo biasanya didukung oleh sebagian besar switch fast Ethernet dan gigabit Ethernet serta NIC. Berikut adalah penjelasan tentang setiap field dalam frame Ethernet. Preamble dan Start Frame Delimiter atau SFD, Field Preamble, 7 byte, dan Start Frame Delimiter, 1 byte,
digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. 8 byte pertama dari frame digunakan untuk menarik perhatian node penerima. Field alamat MAC tujuan, field 6 byte ini adalah pengenal untuk penerima yang dituju. Alamat dalam frame dibandingkan dengan alamat MAC di perangkat. Jika cocok, perangkat menerima frame tersebut. Bisa berupa alamat unicast, multicast, atau broadcast. Field alamat MAC sumber. Field 6 byte ini mengidentifikasi NIC atau antarmuka asal dari frame. Type length. Field 2 byte ini mengidentifikasi protokol lapisan atas yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet. Nilai umum dalam heksadesimal adalah 0x800 untuk IPv4, 0x6600 untuk IPv6, dan 0x806 untuk KRP. Field data. Field ini, 461500 byte, berisi data yang dienkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi, biasanya PDU layer 3 atau paket IPv4. Semua frame harus setidaknya 64 byte. Jika paket kecil dienkapsulasi, bit tambahan yang disebut P digunakan untuk meningkatkan ukuran frame ke ukuran minimum ini. Field Frame Check Sequence atau FCS. Field FCS, 4 byte, digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam frame menggunakan Cyclic Redundancy Check atau CRC. Perangkat pengirim menyertakan hasil CRC dalam field FCS dari frame. Perangkat penerima menerima frame dan menghasilkan CRC untuk mencari kesalahan. Jika perhitungan cocok, tidak ada kesalahan yang terjadi. Perhitungan yang tidak cocok menunjukkan bahwa data telah berubah, sehingga frame dibuang. Dalam jaringan, alamat IPv4 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, Anda harus sangat familiar dengan biner dan desimal terlebih dahulu. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat diekspresikan hanya dengan 12 nilai heksadesimal. Ketika menggunakan heksadesimal, 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misalnya, nilai biner 00001010 ditampilkan dalam heksadesimal sebagai 0A. Angka heksadesimal sering direpresentasikan dengan nilai yang didahului oleh 0x, misalnya 0x73, untuk membedakan antara nilai desimal dan heksadesimal dalam dokumentasi. Heksadesimal juga dapat direpresentasikan dengan subskrip 16, atau angka heksadesimal diikuti oleh H, misalnya 73H. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast di layer 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Dalam contoh yang ditunjukkan, sebuah host dengan alamat IPv 419216815, sumber, meminta halaman web dari server dengan alamat IPv4 unicast 192.168.1.200. Untuk mengirim dan menerima paket unicast, alamat IP tujuan harus ada di header paket IP. Alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada di header frame Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC digabungkan untuk mengirimkan data ke satu host tujuan tertentu. Proses yang digunakan oleh host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IPv4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol atau ARP. Proses yang digunakan oleh host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IPv6 dikenal sebagai Neighbor Discovery atau ND. Catatan, alamat MAC sumber harus selalu berupa unicast. Frame broadcast Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Ciri-ciri dari broadcast Ethernet adalah sebagai berikut. Memiliki alamat MAC tujuan FFFFFFFFFFF dalam heksadesimal, 48 satuan dalam biner. Dikirimkan ke semua port switch Ethernet kecuali port yang masuk. Tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket broadcast IPv4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IPv4 tujuan yang memiliki semua satuan di bagian host. Alamat ini berarti semua host di jaringan lokal atau domain broadcast akan menerima dan memproses paket tersebut. Contoh protokol yang menggunakan alamat broadcast Ethernet dan IPv4 adalah DHCP untuk IPv4. Namun, tidak semua broadcast Ethernet membawa paket broadcast IPv4. Misalnya, permintaan ARP tidak menggunakan IPv4, tetapi pesan ARP dikirim sebagai broadcast Ethernet.
Frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat di LAN yang tergabung dalam grup multicast. Fitur-fitur multicast Ethernet. Alamat MAC tujuan untuk IPv4 multicast adalah 01005E, sedangkan untuk IPv6 multicast adalah 3333. Frame multicast dibanjiri ke semua port switch kecuali port asal, kecuali switch mendukung multicast snooping. Tidak diteruskan oleh router kecuali router dikonfigurasi untuk multicast. Protokol routing dan aplikasi tertentu seperti video menggunakan alamat multicast, meskipun aplikasi multicast tidak terlalu umum. Switch Layer 2 Ethernet menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk mengambil keputusan penerusan frame. Switch membuat keputusan hanya berdasarkan alamat MAC, tanpa memperhatikan data di dalam frame. Switch memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk menentukan apakah frame harus diteruskan atau dibuang. Awalnya, tabel MAC pada switch kosong dan akan diisi seiring berjalannya waktu. Setiap frame yang masuk ke switch diperiksa untuk informasi baru yang dapat dipelajari. Switch melakukan ini dengan memeriksa alamat, MAC, sumber dari frame dan nomor port tempat frame masuk. Jika alamat, MAC, sumber tidak ada, alamat tersebut ditambahkan ke tabel bersama dengan nomor port yang masuk. Jika alamat, MAC, sumber sudah ada, switch memperbarui timer refresh untuk entry tersebut dalam tabel. Secara default, sebagian besar switch Ethernet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Jika alamat, MAC, tujuan adalah alamat unicast, switch akan mencari kecocokan antara alamat, MAC, tujuan dari frame dan entry dalam tabel alamat MAC-nya. Jika alamat, MAC, tujuan ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame ke port yang ditentukan. Jika alamat, MAC, tujuan tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame ke semua port kecuali port yang masuk. Ini disebut unicast yang tidak dikenal. Jika alamat, MAC, tujuan adalah broadcast atau multicast, frame juga akan dikirim ke semua port kecuali port yang masuk. Saat switch menerima frame dari berbagai perangkat, switch dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat, MAC, sumber dari setiap frame. Ketika tabel alamat, MAC, switch berisi alamat, MAC, tujuan, switch dapat menyaring frame dan meneruskannya ke satu port saja. PCD ke switch. PCD membalas ke PCA switch melihat alamat, MAC, PCD dalam frame yang masuk di port 4 dan menambahkannya ke tabel alamat, MAC, yang terkait dengan port 4. Switch ke PCA. Karena switch memiliki alamat, MAC, tujuan untuk PCA dalam tabel alamat, MAC, switch akan mengirim frame hanya ke port 1. PCA ke switch ke PCD. PCA mengirim frame lain ke PCD, tabel alamat MAC sudah berisi alamat MAC untuk PCA, sehingga timer refresh 5 menit untuk entry tersebut direset. Karena tabel switch berisi alamat MAC tujuan untuk PCD, switch mengirim frame hanya ke port 4. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame.
The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notice it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA. The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that MAC address is in its MAC address table, so it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is a match, so it receives the rest of the frame. In this video, PCA is going to send a packet to the internet because the destination IP address is on another network. So in this case, the source MAC address is that of PCA. The destination MAC address is that of the router of 000D. So the Ethernet frame is sent to switch S1. Switch S1 receives the frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table. So it just simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address, and because that destination MAC address is not in the MAC address table of switch S1, it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the frame. Switch S2 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table, so it also simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address of the frame, which is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC gets the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the Ethernet frame. The router receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does match its own MAC address, it accepts the rest of the frame. Now we'll look at the Ethernet frame coming from the router back to PCA. The source IP address is the IP address actually of a device on a remote network. The source MAC address is that of the router at 000D, and the destination MAC address is that of PCA. The frame is sent to switch S2. S2 receives it, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it. It then examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it forwards it out port 1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it to its MAC address table. It examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it goes ahead and just forwards it out port 1 towards PCA. PCA examines the destination MAC address, and because it is a match, it accepts the rest of the frame. Kesimpulan untuk materi hari ini. Ethernet adalah teknologi jaringan yang paling umum digunakan dalam jaringan area lokal, LAN, kabel. Protokol Ethernet mendefinisikan cara data diformat dan dikirim melalui jaringan kabel, beroperasi pada layer 1 dan layer 2 model OSI. IEEE menetapkan standar untuk teknologi ini, termasuk standar Ethernet 8023 yang terus berkembang. Ethernet memungkinkan setiap perangkat di jaringan untuk menerima frame dan memeriksa alamat MAC tujuan untuk menentukan apakah data tersebut untuk mereka. Protokol Ethernet didefinisikan oleh layer 2 OSI, 8022 dan 8023, dan mendukung kecepatan data hingga 100 Gbps. Ethernet menggunakan dua sublayer pada layer 2, yaitu LLC dan MAC. Sublayer LLC berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan dan perangkat keras, sedangkan sublayer MAC menangani enkapsulasi data dan kontrol akses media. Frame Ethernet memiliki ukuran minimal 64 byte dan maksimal 1518 byte.
Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit dan biasanya diekspresikan dalam format heksadesimal. Terdapat 3 jenis alamat MAC. Unicast, digunakan untuk komunikasi satu ke satu. Broadcast, dengan alamat tujuan FFFFFFFFFFF, diterima oleh semua perangkat di jaringan. Multicast, digunakan untuk komunikasi ke sekelompok perangkat, dengan alamat tujuan tertentu, misalnya 01005E untuk IPv4 multicast. Switch Ethernet Layer 2 menggunakan alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan frame. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame yang diterima. Jika alamat MAC tujuan ada di dalam tabel, frame akan diteruskan ke port yang sesuai. Jika tidak, frame akan dikirim ke semua port kecuali port asal. Switch juga dapat menyaring frame dan meneruskannya hanya ke satu port ketika alamat MAC tujuan diketahui. Sebuah port pada switch dapat memiliki banyak alamat MAC jika switch terhubung ke switch lain atau ke banyak perangkat. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.